Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, para peserta didik yang saya sayangi, kembali kita melanjutkan materi dalam kali ini tentang khutbah, tabligh dan dakwah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan materi ini, di sini di buku saya yang Bapak pegang ini ada yang berjudul Kehidupan Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang perjuangan atau perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kali ini sebelum kita lanjutkan materi ini tentang khutbah, tabligh dan dakwah, baiknya mari sama-sama kita lihat sebagai pendahuluan bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang pertama sekali di awal-awal Islam, sehingga nanti kita punya gambaran bagaimana sebenarnya pelaksanaan dakwah ataupun tabligh atau nantinya khutbah pada zaman modern ini di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat Islam. Yang pertama tentu dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari sama-sama kita saksikan video berikut. Semoga bermanfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan pengangkatan kerasulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tugas, yaitu agar memberi peringatan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kota Mekah dijadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya, metode dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi. Berlangsung selama 3 tahun pertama dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan dekat beliau. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya, terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kemudian budak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu sepupu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah. Kemudian sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah masuk Islam, beliau langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama, tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Al-Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Mas'un, Fatimah binti Khattab,
yakni saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Khabbab bin Arat, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di hadapan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan seseorang terhadap surga dan ketakutannya terhadap neraka. Sedikit demi sedikit, lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong-menolong sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun, waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Hal itu pun tetap mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun, akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya, yang sekedar ingin menghidupkan nilai keberagamaan. Akan tetapi, lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga. Setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kian kuat dan meluas, mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW.